kata ganti. Ya entah itu kata ganti orang pertama, kata ganti Heeh. orang kedua, atau kata ganti orang ketiga gitu. Oke. Jadi kalau kalau huwa huma hum hiya huma hunna itu Mm-mm. kata ganti untuk orang ketiga. Oke. Kemudian anta antuma antum, anti antuma antunna itu kata ganti untuk orang kedua. Heeh. Kemudian anana kata ganti untuk orang pertama. Oke. Ya, oke ya. Jadi kalau yang huwa huma hum itu Mm-mm. disebut ghaib. Ghaib itu artinya nggak kelihatan ya, ghaib. Jadi Heeh. ghaib itu nggak kelihatan kan orang ketiga emang nggak kelihatan, nggak ada Nggak gitu ada kan gitu di ya orangnya. ya betul. Makanya Mm-mm. disebut ghaib. Kemudian hiya huma hunna disebut ghaibah karena untuk perempuan Oh. gitu. Kemudian anta antuma antum itu disebut mukhotob, lawan bicara yang ada di depan kita kan? Heeh. Itu kamu gitu. Terus kalian berdua, terus kalian semua. Nah, itu kan ada di depan kita kan. Jadi disebut mukhotob, mukhotob gitu. Itu yang Kemudian kedua kalau ya Ustazah. yang anta antuma antum. Itu kata ganti yang orang kedua kan ya Ustazah. Oh iya benar-benar. Kata ganti Nah, orang kedua. apa maksudnya mau apa? Mukhotob, bentar saya tulis coba ya. Iya. Oke, saya juga lagi coba tulis. Iya, nanti bisa dicocokkan sama tulisan saya. Udah pasti salah. Enggak, belum tentu kok. Mukhotob. Nah, tuh mukhotob kayak gitu. Kemudian yang anti antuma antuna itu Mm-mm. mukhotobah. Nah, karena untuk Oke. perempuan, jadi kalau yang perempuan itu tinggal ditambahi dengan tak. Nah, gitu ya. Kemudian ada yang ana, itu kan ana kan ya. Antum kan hafal Mm-mm. kan ya kalau dhamir. Mm. Nah, kalau ana itu namanya tuh mutakalim. Mm-mm. Mutakalim wahda karena yang berbicara satu orang makanya disebut wahda. Mm-mm. Mutakalim wahda kayak gitu tulisannya. Mutakalim wahda. Kemudian kalau yang nahnu itu Mm-mm. disebut mutakalim ma'al ghair. Karena kan kalau ma'al ghair tuh bersama yang lain, pembicara Mm-mm. dengan yang lain. Karena nahnu itu kan artinya kami, berarti yang Iya. ngomong kan nggak cuma aku gitu loh, Heeh. bareng-bareng. Nah itu Iya. mutakalim ma'al ghair. Bentar ya, saya catat lagi Mm-mm. nih. Au mu'adzam, mana sudah tuh mu'adzam nafsahu. Nah, tuh saya kirim. Yang nahnu itu disebut juga dengan mu'azzam nafsah. Mu'azzam nafsah itu tuh apa? Untuk mengagungkan diri sendiri. Jadi, kenapa kok ini ya, Mi? Ya kan Umi kan pengen paham Quran kan ya. Mm-mm. Nah, itu kenapa kok lafat kayak Allah ketika menciptakan langit dan bumi itu pasti Mm-mm. memakai dan Kata kami nahnu gitu ya. dan kami menciptakan langit dan bumi, bukan aku menciptakan langit Heeh. dan bumi gitu. Nah, itu pakai kami. Pertama, kenapa kok pakai kami? Karena itu untuk mengagungkan dirinya sendiri, mengagungkan diri Allah. Mm. Juga selain itu untuk mengajarkan kepada manusia untuk Mm-mm. tidak sombong, kayak tidak Mm. mendahulukan keakuan lah intinya kayak gitu. Jadi kayak Mm-mm. tarbiyah, kayak mendidik manusia. Tuhan saja tuh mendidik kita untuk tidak sombong. Emang kita tuh siapa gitu kok mentang-mentang kayak egois apa Mm. keakuan gitu kan. Nah, makanya Hai. pakai kami. Padahal yang menciptakan langit dan bumi itu adalah Allah gitu. Mm-mm. Nah, kemudian kemarin kan kita tuh belajar ya, misalkan ini itu ya Mi ya, kayak kayak huwa humahum sampai bawah Mm-mm. itu adalah kata ganti yang bisa menjadi subjek. Mm. Jadi bisa dicatat, kata ganti yang bisa menjadi subjek. Subjek. Jadi contohnya kayak kemarin, dia laki-laki ganteng, jadi huwa Huwa jamil. Jamil. Kalau dia perempuan cantik gimana? Iya. Jamil. Berarti benar, cuma Jamilani nih.
Kok jadi Gimana sih Ustazah? Jamilani? Heeh. Dijadiin Jamilatun? ya. Nah, benar. Hiya Ah, Jamilatun gitu. Jawab heeh. coba kalau misalkan mereka, Kak, mereka laki-laki. Oh, gini. Dia 2 orang laki-laki ganteng berarti gimana? Huma Jamil. Jamilani. Jadi ditambahi alif dan nun. Gini. Jadi Oh, huma Jamilani. Jamilani. Kalau dia perempuan, Huma Jamilatani. betul. Ustazah, kalau hum jadinya apa tuh saja? Nah, nih, Jamil kalau jadi apa ya? Jamilata nih. Nah ya, kalau Jamilun itu jamaknya banyak. Jadi boleh kalau misalkan mau pakai Jamiluna itu boleh, tapi itu Heeh, Jamilun untuk laki-laki. heeh. Kalau untuk perempuan berarti pakai Jamilatun, panjang ya. Lemnya Eh, Jamilatun. Nah, kalau mau pakai Jumalau itu eh, boleh untuk laki-laki dan perempuan jamaknya. eh, Jumalau tuh gini. Jadi ini ya jamaknya Jamilun tuh bisa gini. mm-mm. Jamil. Bentar saya catat. Jamilatun. Kemudian Jumalau. Nah, kayak gitu. Jadi itu yang Jamiluna. Itu Heeh. kelihatan kan ya catatannya ya? Kelihatan Jamiluna. Ya. Yang Jamiluna itu untuk laki-laki, Jamilatun untuk perempuan. Yang Jumalau itu boleh dipakai laki-laki atau perempuan. Oh, Nyoba lagi ya. heeh. Nah, jadi coba misalkan mereka laki-laki ganteng. Mereka berarti bentar saja. Hmm. Mereka laki-laki itu berarti antum ya Ustazah? Antum itu kan orang kedua. Kalau Eh, mereka kira-kira kelihatan apa enggak? Kalau mereka. nggak kelihatan. Berarti hum ya? Betul. Iya. Hum Jamiluna. Kalau mereka perempuan berarti? eh Hunna. Bentar saja. Iya, Hunna, Hunna. Iya benar Hunna. Benar. Guna. Hunna Jamila. Hmm, Guna pakai yang mana kira-kira? Jamilutuna. Bukan. Kok jadi Jamilutuna? Itu kan saya catat tuh. Itu jamaknya. Itu jamaknya tuh. Di bawahnya Jamiluna. Di bawahnya Jamiluna. Nggak ada Ustazah. Loh, kok nggak ada? Nggak kekirim? Yang di WhatsApp ya? Bukan di WhatsApp. Di pesan dalam panggilan. Di ini, di Google-nya, di Google Meet-nya. Nggak ada. Yang tadi Jamiluna ada. Loh, Jamilatunnya nggak kekirim? Nggak. Jamilatun kah? Bentar, Jamil. coba digeser ke atas, coba digeser ke atas. Bentar, coba saya share screen aja ya, Heeh. biar enak. Bentar. Nah, kalau gini kan enak. Oke. Ya. Oke. Nah, itu tuh. Nah, kan ada Jamiluna, Jamilatun, Lat. sama Jumala. Oh. Jumala. Jamiluna. Jamilatun Jumala. Ustazah mau cek ulang ya. Kalau Jamiluna itu berarti mereka laki-laki. Hum ya, hum Jamiluna. Kalau yang Jamilatun itu mereka perempuan. Kalau Jumala berarti Bisa laki-laki. Jadi kalau antum pengen yang simple, misalkan biar gak mikir mau laki-laki atau perempuan, yang penting banyak, ya udah pakai Jumala aja. Jumala. Oke. Jumala gitu. Jumala, Hunna Jumala gitu. Oh. Ini nanti
Saya cek lagi nanti ya, barangkali ada. Ini sepemahaman saya, nanti saya cek lagi. Kalau misalkan saya salah, nanti saya ralat. Hai. Nah, terus kemudian, hai. Oke. Apa Ibu, Umi Tati belajar ini bahasa Jepang Sedikit. Oh ya? Pernah berarti belajar? Iya. Oke. Ya, saya juga suka dulu belajar bahasa Jepang waktu masih kuliah. Dari jurusan bahasa Arab, tapi tiap hari belajarnya bahasa Jepang. Oke. Kita lanjut ya. Kemudian, nah tadi kan mereka ya. Sekarang coba pakai kalian. Kalian perempuan berarti apa kalau kalian perempuan? Kalian perempuan berarti Antuna. Antuna. Lupa Ustazah jadi apaan ya? Kalian perempuan cantik. Tinggal ditambahin aja yang itu, yang di layar. Kalian perempuan cantik. Antuna Jumalaun. Betul. Antuna Jumala. Kalau Berarti, kalian Ustazah, laki-laki, kalau kalian laki-laki ganteng berarti antum Jumalaun. betul. Kenapa baik. tadi? Ada yang mau ditanyakan? Enggak, berarti kalau Jumala itu bisa laki-laki atau perempuan, terus dia berarti bisa untuk orang kedua dan orang ketiga dong ya, berarti Ustazah. Bisa untuk orang kedua sama orang ketiga? Tadi kan Oh iya. Hum sama hunna, terus antum sama antuna. Ya Ustazah. Iya Jumala gitu. Pokoknya tapi kalau misalnya laki-laki banyak gitu. Misalnya laki-laki atau perempuan banyak, terus baik orangnya ada atau nggak ada, udah aja pakai Jumala gitu ya. Sama-sama. Begitupun Jamiluna sama Jamilatun juga sama-sama boleh dipakai. Jadi kayak mau dipakai di Antuna sama di Antum boleh, misalkan Antum Jamiluna itu juga bisa. Kemudian Antuna Jamilatun itu juga bisa. Oke, sampai sini bisa dipaham ya. Kalau misalkan gini, bentar ya. Kalau misalkan kamu laki-laki ganteng gimana? Kamu laki-laki ganteng? Gak usah laki-laki ya. Kalau ganteng emang udah cowok. Kamu ganteng gitu. Kamu ganteng. Anta Jamil. Kalau kamu cantik? Anti Jamilatun. Betul, anti Jamilatun. Kalian berdua cantik? Antuma Jamilatun. Atau kalian berdua antuma Jumalaun. Itu kalau lebih dari, kalau 3 ya, itu yang dipakai Jumala. Oke, baik Ustazah. Yang dua orang gimana? Coba yang 2 orang. Kalau yang 2 orang berarti mereka 2 orang perempuan cantik gitu ya Ustazah. Kalian, bukan mereka. Kalian berdua cantik. Kalian berdua cantik. Antuma Jamilatani. Betul. Kalau kalian berdua ganteng? Antuma bener gak sih Antuma Jamilani. Betul. Kalau aku ganteng? Ana Jamil. Aku cantik? Ana Jamila. Kalau misalkan Ana Jamilatun gitu ya. Betul kok, Jamilah itu udah betul juga. Karena emang kalau orang Arab itu
kadang kalau ngobrol itu malah enggak diharakatin yang terakhir. Kayak Oh iya. dimati-matiin gitu, disukun Heeh. gitu. Mungkin Soalnya Ustazah di otak saya kalau Jamila itu nama orang, jadi Ana Jamila padahal saya bukan Jamila loh gitu. iya, karena kalau di Indonesia itu lumrahnya Jamila tuh jadi namanya orang ya. Iya makanya mungkin salah Jamila jadi Jamilatun gitu. Enggak, Jamilah bener kok. Mulan Oke. Jamilah. Next. Terus ini kayak kami ganteng berarti gimana? Nahnu Jumalaun. Nah, nu? Betul, Jumala. betul. Nah, kalau kami cantik, Eh, sama ya Ustazah, Nahnu Jumala. ah, Nahnu Jumalaun. betul, betul kok, benar-benar. Udah kayak gitu ya. Intinya bisa difaham ya. Pokoknya Iya. posisinya kalau mau pakai huwa huma Heeh. sampai akhir itu dijadikan subjek. Jadi ada di awal ya. Heeh. Dijadikan subjek kayak gitu tadi. Beda nanti kalau sama apa namanya itu domir muttasil. Nah, namanya aja domir munfasil ya. Jadi kalau Heeh. munfasil itu harus berpisah. Nah, ini kan berpisah semuanya ya. Tulisannya tuh kan pisah dari Jamilani, Huma Jumala, Hum Jumala, itu kan pisah. Makanya disebut domir munfasil karena berpisah. Beda lagi nanti sama domir muttasil. Namanya muttasil, artinya muttasil itu kan bersambung. Heeh. Nah, berarti nanti ini bersambung. Kalau udah bersambung, otomatis, mana ini ya domir muttasil. Kalau udah bersambung, Heeh. otomatis bersambung sama kalimat lain. Kalau Heeh. enggak kepemilikan, berarti kalau bersambung sama isim, berarti jadi kepemilikan. Kalau Heeh. bersambung dengan fi'il, kata kerja, Heeh. berarti menjadi objek. Ntar ini Heeh. dibuka biar paham mana ya. Udah domir mutasil. Domir muttasil. Ntar punya saya yang belum dibuka. Udah dibuka. Oke. Nah, itu kan ada domir muttasil. Nah, yang jadi subjek itu kan yang tadi huwa huma hum itu kan ya dilihat. Heeh. Nah, kalau misalkan bersambung dengan isim, Heeh. otomatis itu menjadi kepemilikan. Misalkan contohnya kata benda kemarin apa? Bahasa Arabnya pena apa kemarin? Kolamun. Berarti kolamon. Kalau misalkan mau bilang bolpennya dia laki-laki, berarti kolamuhu gitu. Oh, oke. Jadi itu domirnya ya, huma, humha, huma, hunnakah, kumakum, kikuma, kunna, iya ya, iya. Nah, ini nanti tuh artinya sesuai dengan yang huwa huma hum ini ya. Jadi kalau coba kolamuhu, coba disambungkan ke bawah gimana jadinya? Yang hu dulu ya, yang abisnya garis miring itu nggak usah, yang sebelahnya itu belum, nggak usah dipakai dulu. Kolamuhu, huma, kolamuhuma, hum, kolamuhum, hiya, kolamuha, huma, kolamuhuma, hunna, kolamuhunna, anta, kolamuka, antuma, kolamukuma, antum, kolamukum, anti, kolamuki, antuma, kolamukuma, antunna, kolamukunna, ana, kolami, nahnu, kolamana. Kolamuna. Kolamuna. Iya, betul. Maaf Ustazah. Jadi gitu, intinya udah paham kan ya yang kepemilikan kayak gini. Nah, itu yang garis miring itu untuk apa? Nah, kan ada hi, ada hima, ada him. Kemudian ada hina, ada hinna. Nah, Betul. ini kalau misalkan nanti itu sambung sama ini, sambung sama kalau huruf sebelum domir itu harokatnya kasroh. Huruf Contohnya, sebelum domir. huruf sebelum domir itu harokatnya kasroh. Misalkan, kan kemarin itu antum pernah dibahas ya kemarin huruf jer ya. Nah, huruf jer itu yang mengkasrohkan terakhir, harkat terakhir. Misalkan bikolamin. Nah, bikolamin itu kan mimnya harokatnya kasroh kan.
Heeh. Kalau misalkan domir ha, Heeh. itu kan domir ha tuh kan. Heeh. Domir ha itu jatuh setelah harokat kasroh, maka harus diharokati kasroh juga. Tahu gini, kalau domir ha jatuh setelah harokat kasroh atau jatuh setelahnya ya, maka harus diharokati kasroh. Bisa difaham nggak? Ulang Ustazah. Dicatat dulu ya. Heeh. Kalau domir ha, Heeh. yang ha itu jatuh setelah harokat kasroh Iya. atau setelah ya, Iya. maka diharokati kasroh. Mhm. Jadinya kayak gimana? Nah, jadinya tuh ya, kan tadi bikolamin. Heeh. Kalau disandarkan kepada domir dengan aku misalkan dengan penanya dia laki-laki, bikolamihi gitu jadinya. Bikolamihi, bikolamihima, bikolamihim, bikolamihin. Gitu. Oh, oke. Terus itu contohnya yang jatuh setelah harokat kasroh. Kalau yang jatuh setelahnya ya yang kayak gimana? Misalkan contohnya alaihi, alaihima, alaihim, alaihin. Nah, sampai sini bisa difaham? Bisa. Oke, paham ya. Heeh. Kalau misalkan ya, saya kasih pertanyaan dulu bentar. Mau bilang rumah kita gimana? Kalau rumah tuh apa bahasa Arabnya rumah? Baiti. Baitun. Rumah baitun. kita. Rumah kita. Baitihima. Kita. Yang mana kita? Ayo kita. Baitina. Baituna. Baituna. Kenapa baituna? Karena itu harkat terakhirnya baitun kan domak. Selama enggak kemasukan huruf jer, berarti enggak boleh dibaca kasroh ya. Baru misalkan nanti ada huruf jer, fi, misalkan fi baitina, nah baru boleh. Oh, terus gitu. Kalau misalkan mau bilang bukumu laki-laki gimana? Bukumu laki-laki. Buku itu kan kitab ya Ustazah? Iya, betul. Kitabun gitu ya. Kitabun. Bukumu laki-laki berarti kita biha. Bukumu, mu, yang mana mu? Kamu laki-laki apa domirnya? Dicari domir subjeknya dulu coba. Kamu laki-laki. Kamu laki-laki berarti anta ya Ustazah? Betul anta. Kita buka. Nah, betul kita buka. Kalau sekolah apa? Bahasa Arabnya? Madrasatun. Nah, kalau sekolah kalian laki-laki. Kalian laki-laki berarti antum. Madrasatukum. Satu lagi ya. Kalau mobil tahu bahasa Arabnya mobil apa? Enggak. Oh, enggak tahu. Oke, sayyarotun itu mobil ya. Sayyarotun. Jadi kalau misalkan mau nggak mau ya kalau belajar ilmu alat itu tahulah dikit-dikit sama bahasa Arab. Soalnya kan ilmu alat. Kenapa? Kosakatanya harus hafal ya? Nggak harus hafal. Seenggaknya tahu. Soalnya kan namanya ilmu alat itu kan nggak bakalan lepas dari bahasa Arab. Kalau belajar nahu. Ya itu kan emang ilmu alatnya bahasa Arab kan. Jadi nggak mungkin belajar ilmu alat tapi nanti contohnya bahasa Inggris nggak tahu. Nah, jadi sayyarotun itu mobil.
Kalau Heeh. mobilnya mereka perempuan gimana? Mobilnya mereka perempuan berarti antunna. Sayyaratukunna. Mereka perempuan. Mereka Mereka perempuan. mereka berarti antunna. Ya Ustazah. Mereka, ayo mereka sama kalian beda. Mereka kelihatan apa enggak kalau mereka? Astagfirullahaladzim. Ya mah hunna berarti Betul. sayyaratuhunna. Nah, Sayyaratuhunna. betul saya rotohunna. Udah bener udah. Heeh. Cukup yang itu ya, yang kependidikan cukup. Kemudian sekarang kita ke Objek. domir maf'ul Maf'ul. namanya ya, objek. Jadi ini kata apa? Kata ganti Heeh. yang bersambung dengan kata kerja. Heeh. Kalau ada kata ganti bersambung dengan kata kerja, maka ia menjadi objek. Bisa difaham? Contoh Ustazah. Contohnya, misalkan ya, Nasoro. Tahu kan artinya Nasoro apa? Enggak. Oh, gak tahu. Nasoro artinya dia laki-laki telah memukul. Nah, Nasoro itu nanti masuk pembahasan fiil ya. Ini bahas satu aja dulu. Nasoro itu artinya kan Nasoro dia satu laki-laki telah menolong. Kata kerja yang antum tahu apa, Umi? Yang gampang udah, yang Umi tahu. Kata kerja dalam bahasa Arab. Kayaknya nggak ada deh Ustazah. Mohon maaf lahir batin Ustazah. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ya mohon maaf lahir batin ya. Nggak tahu. Iya nggak apa-apa. Namanya aja belajar. Kalau udah tahu ngapain belajar? Oke, Nasoro. Nah, Nasoro kan dia laki-laki telah menolong. Jadi misalkan dia laki-laki telah menolong pada dia laki-laki. Berarti Nasorohu. Kemudian Nasorohuma, Nasorohum, Nasorha. Coba lanjutkan. Nasorohuma, Nasorohunna, Nasoroka, Nasorokuma, Nasorokum, Nasoroki, Nasorokuma, Nasorokunna, Nasroni. Bukan Nasroni. Kayak jadi Nasroni nanti. Jadi agama nanti itu Nasroni. Apa Nasoroni. Nasoroni sama Nasorona. Betul. Nasoroni sama Nasorona. Nah, itu kan ini apa artinya tadi Nasoro? Dia laki-laki telah menolong. Telah menolong dia laki-laki. Berarti kalau misalkan dia telah menolong kamu perempuan, berarti yang mana? Dia telah menolong kamu perempuan. Berarti bentar Ustazah. Tinggal cari kamu perempuannya aja. Kamu perempuannya yang mana? Kamu perempuan berarti antuna. Kamu satu orang berarti bukan kalian. Kamu antum. Kalau kamu. Nasoroki. Nah berarti Nasoroki. Kalau dia telah menolong kamu laki-laki. Kamu laki-laki anta nasoroka. Dia telah menolong dia perempuan. Dia perempuan berarti hiya nasoroha. Dia telah menolongku. Anak Nasoroni. Bukan Nasroni. Dia telah benar-benar. Dia telah menolong kalian laki-laki. Kalian laki-laki berarti
Antum ya Ustazah? Bukan. Benar, Eh, benar, benar ya? benar kali ya. Sering Kok kebalik ya antara iya? kalian sama mereka ya. Jadi apa? Antum berarti Emang. nasarakum. Itu Ustazah, nasarakum. Udah. sebentar deh. Hmm? Kalau kalian itu kalian kalian sama mereka. Kalau kalian itu apa sih Ustazah? Atau antum? Kalian. Antum. Makanya Kalian antum. ini antum tinggal ini aja lah. 6 di atas, 6 dari Heeh. atas sampai guna. Itu tuh gaib kayak orang ketiga. Kalau dari anta sampai antuna itu tuh orang kedua. Jadi antum bayangin aja kalau bilang merekanya tuh ada di depannya antum apa enggak? Mereka nggak ada. Ya berarti enggak ada. Berarti masuk ke yang enggak ada, masuk ke yang 6. Oke. Kalau mereka berarti kalau enggak hunna ya hum, kalau laki-laki ya hum, kalau perempuan hunna gitu kan. Nah kalau bilang kalian, nah bayangin aja kalau misalkan kalian misalkan, berarti kalian ada ada di orangnya. kayak antum ngomong kayak ngobrol biasa itulah. Iya. Oke. Begitu aja bingung ya Ustazah? Iya, soalnya nggak biasa. Kayak kadang tuh otak sibuk memikirkan ini ada apa enggak, terus masih milih domirnya juga. Makanya kadang Betul. ini. Mm-mm. Makanya anak acak tuh biar kebiasaan. Nanti kalau udah biasa tuh apa ya kayak ya udah nggak bakalan bingung lagi. Baik. Oke, yang penting paham dulu lah ya. Kalau udah paham nanti bisa belajar sendiri. Ini kita lanjut ke praktek ya. Iya. Kita buka. Ntar saya nonaktifkan dulu share screen-nya. Ya. Ustazah? Ustazah, lokasi di mana sih? Di Jawa Timur ya? Iya, betul. Apa di Madura? Madura kan emang Jawa Timur. Ustazah di Madura ya? Iya. Oh, cara bicaranya kayak orang Madura soalnya. Loh, emang Madura saya. Oh, kemarin pas waktu perkenalan ini ya. Pas waktu perkenalan belum ya? Jangan-jangan Ustazah ini. Ustazah, jangan-jangan Kenapa? pesantrennya Ustazah yang lagi viral lagi. Aduh, yang mana itu pesantren yang lagi viral? Yang itu, yang Gusnya itu suka sama waria. Yang mana itu saya kok nggak tahu, nggak dengar kabar ya. Nama pesantrennya nggak diungkap Ustazah, tapi Gusnya itu yang dihormatin, yang suka kasih ceramah, yang tangannya dicium bolak-balik, main sama waria, itu viral Ustazah. Dan di Madura pesantrennya. Aduh, Terus saya kok malah pesantrennya itu dari buyut gitu. Pokoknya udah terkenal banget deh. Tapi namanya nggak disebutin, bilangnya Gus aja. oh gitu. Nanti Ana cari tahu lah ya. Tapi itu nggak dengar kabar. Terus kemarin saya tuh juga dikabarin sama orang luar, katanya tuh ada film Madura yang viral. Terus kayak mendiskreditkan para guru tugas, digituin lah. Loh, film apa itu kok aku nggak tahu. Ya udah dikasih tahu sama orang luar itu. Pokoknya nggak dengar kabar tentang kabar-kabar Madura saya tuh. Ada lagi. Saya nggak punya pesantren ya, nggak ada pesantren, makanya ngajar kalian. Oh, Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita ke praktek sekarang. Halo Ya. Nasahlan, Hifriosa. Mana ini? Hifriosa, kok nggak ada suaranya? Ya maaf Ustazah, tadi Ya. habis kuliah Ustazah. Iya, nggak apa-apa. Ini udah nyampe, materinya udah selesai. Nanti ini kan direkord, antum bisa lihat tayangan ulangnya ya. Siap Ustazah. Ya, sekarang kita mau praktek dulu di furudul wudu ya. Sekarang furudul wudu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. bentar ya Silakan. Ustazah buka dulu. Iya, buka dulu. Oke Ustazah. Oke, kita lanjut ke furudul wudu'i sittatun. Silakan dibaca Umi Tati duluan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Furudul wudu'i sittatun. Al-awwal an-niyah. Al-thani ghuslul wajhi.
Al-thalith ghuslul yadaini ma'al midaini ma'al mirfaqaini. Ar-rabi' mashu syai'in min ra's. Al-khamis ghuslu rijlaini ma'al ka'bain. As-sadis at-tatib. Fardu atau rukun wudu ada 6, yaitu yang pertama niat, yang kedua membasuh wajah, yang ketiga membasuh 2 tangan hingga siku, yang keempat mengusap sebagian kepala, yang kelima membasuh 2 kaki hingga mata kaki, dan keenam tertib atau berurutan. Lanjut bawahnya. An-niyatu qasdu syai'i. Bentar Ustaz, ini kecil banget nggak kelihatan. Digedein biar kelihatan. An-niyatu qasdu syai'i muqtarinan bi fi'lihi wa mahalluha al-qalbu wa talaffudhu biha sunnatun wa waqtuha inda ghusli awali juz'in minal wajhi wa tartibu alla yuqaddama alal udwin. Niat adalah menyengaja sesuatu yang dibarengi dengan mengerjakannya, dan tempat niat ada di dalam hati. Melafazkannya adalah sunnah. Waktu niat adalah saat membasuh bagian pertama dari wajah. Maksud tartib adalah bagian yang pertama tidak didahului bagian yang lain. Oke, cukup. Kemudian sekarang baca dulu Akhi Friosa. Setelah ini baru kita bongkar ya nahunya. Yang ini Ustazah, yang apa? Hukum Al-ma'u. air. Al-ma'u. Al-ma'u qalilun wa katsirun. Fal qalilu ma duna al-qullataini wal katsiru qullatani fa aktsaru. Wal qalilu yatanajjasu bi wuqu'i an-najasati fihi wa in lam yataghayyar wal ma'u al-katsiru la yatanajjasu illa idza taghayyara ta'muhu aw launuhu aw rihuhu. Fasal air sedikit dan banyak. Air sedikit itu jika kurang dari 2 kula, dan air banyak jika lebih dari 2 kula. Air sedikit menjadi najis dengan jatuhnya benda najis ke dalamnya, meskipun tidak berubah, sementara air banyak tidak menjadi najis dengan jatuhnya benda najis ke dalamnya, kecuali jika berubah rasanya, warnanya, dan aromanya. Oke. Akhi Friosa orang Batak ya? Bukan Ustaz, orang Enggak, Jawa cara Tengah. ini. Kita orang Batak. Biasanya agak ke barat, orang-orang Kebumen tuh kayak gitu logatnya. Orang Cilacap. Cilacapan. Oh iya sih. Oke, selanjutnya di sini ada biwuqu'in najasati fihi. Ana mau tanya duluan sama Umi Tati ya. Umi Tati, ini kan ada lafat wal qalilu yatanajjasu biwuqu'in najasati fihi. Nah, itu fihi masuk ke dhamir munfasil apa dhamir muttasil? Yang mana Ustazah? Di bagian mana? Wal qalilu di ma'ul qalil tadi, wal qalilu yatanajjasu wal qalilu yatanajjasu, fihi. Fihi itu masuk ke dhamir munfasil atau muttasil? Buka dulu ya Ustazah contekannya. Ya, boleh dibuka. Fihi. Intinya gampangnya tuh
Kalau bersambung ya berarti Kalau bersambung berarti mutasil. betul. Berarti ini masuk yang mana? Mutasil Mutasil. atau mutasil? Jadi pokoknya kalau nggak pakai huwa huma hum yang itu berarti masuk ke Mutasil. mutasil. Oke. Betul. Jadi itu kan masuk ke mutasil fihi. Terus kenapa itu kok hak dhamirnya dikasrohkan itu kenapa tadi katanya? Bentar Ustazah. Buka lagi contekannya boleh. Tunggu. Oke, saya tunggu kok, tenang. Karena setelah apa sih namanya? Karena hak jatuh Karena hak jatuh sebelumnya ada huruf ya gitu ya? langsung jatuh setelah ya gitu aja. Gitu. Oh boleh, karena sebelumnya ada huruf ya gitu boleh. Iya gitu maksudnya Ustazah. Oke, sekarang Ana tanya ke Akhi Friosa. Akhi Friosa tuh di atas di bagian niat Akhi. An-niyat tuh qasdu syai'i mana ini sudah saya kok ke bentar. Oke, an-niyat tuh sudah ketemu ya Akhi ya? Sudah Ustazah. Oke. Ada itu mahalluha wa mahalluha. Ya Ustazah. Mahalluha ini mahalluha kira-kira masuk ke dhamir munfasil atau muttasil akhi? Mutasil. Muttasil. Mas kalau yang muttasil masuk ke yang jadi objek atau yang kepemilikan? Kurang tahu ya, belum tahu ya. Kepemilikan apa? Iya, masuk ke pemilikan itu, masuk ke pemilikan tempatnya gitu kan. Ya. Kira-kira ha dhamir ha itu maknanya apa? Ha itu Punyanya dia. dia Iya. laki-laki atau perempuan? Perempuan. Itu balik kemana berarti hanya di sini? Mahalluha kembali kemana? Hanya itu. Kita belajar ya biar tahu balik-baliknya dhamir. Bentar Ustazah. Tengarin. Pikir-pikir. Mahalla itu artinya apa Ustazah? Mahallun. Tempat. Tempat. Oh. Aniyah ya. Tuh, jadi tempatnya niat. Betul ya. Jadi itu hanya balik ke niat, tempatnya niat. Nah, kenapa kok dikasih ha? Kok bukan hu? Bukan mahalluhu gitu, kok mahalluha? Kenapa? Karena aniyah isim muannas. Karena Ania mu'annas. Kok tahu kalau itu mu'annas? Tak marbutoh. Betul, ada tak marbutohnya. Oke, bisa difaham ya. Insyaallah Ustazah. Terus sekarang Ana nanya nih sama Umi. Umi, itu apa namanya? Biha. Itu kan katanya tadi kalau ada ha yang jatuh setelah harakat kasroh, itu kan katanya di kasroh ya, baca kasroh. Nah itu kok tetap ha? Ini pertanyaan menjebak sebenarnya. Kok bisa? Kok nggak bihi gitu, kok biha? Lihat di rumusnya aja, itu kan rumusnya ada toh. Yang bergaris miring. Gak apa-apa, Ana nanya yang agak rumit ke Umi Tati. Soalnya tadi yang belajar sama Umi Tati. Kalau Ana nanya ke Ayu Friosa, nanti Ayu Friosa bingung. Yang belajar aja bingung Ustazah ini.
Oke, kenapa saya kasih tahu aja? Kenapa itu haknya yang masuk Heeh. tuh nggak ke apa hukum yang tadi, Heeh. hukuman yang tadi itu nggak masuk ke karena kalau domir perempuan itu pasti berakhiran alif. Kalau udah berakhiran alif, otomatis nggak bisa dibaca kasroh. Karena sandingannya alif, kayak alif itu harus bersanding dengan harkat fathah. Jadi untuk membedakan sama yang laki-laki nanti. Kalau bihi semua gimana membedakannya sama yang laki-laki gitu kan. Jadi itu khusus untuk yang bihi-bihima tadi itu. Haknya soalnya sambung sama alif jadi nggak bisa. Buat pertanyaan untuk Umi lagi. Sekarang bifi'lihi. Nah, kenapa ini dibaca hi? Bifi'lihi. Ya. An-niyatu qasdu syai'i muqtarinan bifi'lihi. Gimana Ustazah? Kenapa kok haknya itu harkatnya kasroh? Kenapa? Kok bukan bifi'lihu, tapi kok bifi'lihi? Bentar ya Ustazah, coba lihat lagi dulu. Karena dia domir maf'ul ya Ustazah. Domir maf'ul? Bukan. Bukan. Kenapa kok? Anak kan saya tuh tanyanya, kenapa kok diharokati kasroh gitu haknya? Tadi itu alasan yang tadi. Sama kayak yang di bawah, sama kayak fihi. Tadi kan nanyanya fihi, karena kan kalau fihi keduluan iya, makanya haknya di kasroh. Kalau di sini ini kenapa kok di kasroh juga bifilihi, kan nggak ada iya-nya. Itu yang catat tadi. Karena domir ha jatuh setelah harokat gitu ya? Iya, harkat apa? Kasroh. Betul. Karena domir jatuh setelah harkat kasroh. Pokoknya kalau ada domir jatuh setelah kasroh atau jatuh setelahnya iya, maka domirnya itu harus diharokati kasroh. Bifi'lihima, bifi'lihim, bifi'lihinna. Oke. Pertanyaan terakhir untuk Umi Tati sama Akhi Friosa. Kira-kira haknya ini kembali ke apa yuk? Kalau tadi kan mahalluha, itu baliknya nyatu. Kalau bifi'lihi, itu kira-kira hak domirnya tuh balik kemana kira-kira? Kan an-niyatu, adapun niat, qasdus syai'i, menyengaja sesuatu, muqtarinan yang bersamaan bifi'lihi dengan pekerjaannya. Nah, itu nyanya balik kemana yuk? An-niyah. Kalau an-niyah tadi kan harus Ya, astagfirullah. Ya lupa Ustazah. Katanya mau Kustu. balik ke qasdu, balik ke ini apa namanya? Qasdu syai'iyah. Betul. Balik ke qasdu. Kustu itu apa Ustazah? Menyengaja sesuatu. Qasdu itu kira-kira isim fi'il atau huruf? Kustu. Ayo, apa yo? Menyengaja Qasdu sesuatu. menyengaja berarti fi'il ya Ustazah? Kalau misalkan kalau menyengaja saja, itu bisa jadi fi'il. Tapi kan menyengaja sesuatu berarti kan diidhofahkan. Berarti ini isim. Ya. Nanti ini disebut isim apa? Disebut isim masdar namanya. Nanti kayak gini, kayak misalkan ya, kayak menulis. Menulis itu kan kata kerja.
Nah, nanti isim masdarnya apa? Nanti isim masdarnya ini, tulisannya. Oh, Gitu maksudnya. heeh. Paham ya? Iya. Jadi itu kalau udah tulisan sudah jadi kata benda kan, meskipun itu kata kerja asalnya. Iya. Allah bisa dipahami. Udah ada pertanyaan? Ini waktunya udah mau habis. Ada Ustazah. Apa? Isim masdar itu ada ininya nggak rumusnya nggak Ustazah? Ya, itu nanti ya di bagian fiil ya. Karena nanti ada masdar simai, ada masdar kiasi. Jadi kalau yang simai sama kayak jamak taksir kemarin, tinggal dengerin dari kitab. Kalau yang kiasi nanti bisa dikiaskan. Nanti ada wazan-wazannya yang kayak kemarin itu. Tapi itu nanti di bagian ilmu sorof. Kalau udah nyampe di bagian fiil ya. Ini kan nahu. Oh, Ustazah. Sama ini Ustazah. Apa? Berarti kalau harokat maf'ul, huruf domir maf'ul itu ngikutin sebelumnya ya Ustazah. Gimana? Yang kecuali kan kayak contoh bi fi'lihi itu kan ngikutin harokat sebelumnya ya Ustazah, kasroh. Itu gimana Ustazah? Gimana pertanyaannya? Gini, saya kasih tahu bentar, saya kasih tahu gini ya. Itu sebenarnya bukan ngikut harkat sebelumnya. Semuanya ya. Tapi cuma terkhususkan kalau di rumusnya itu ini catatannya cuma ada hi kan. Nah, itu yang haknya yang dibaca kasroh itu kapan gitu pertanyaannya. Yaitu ketika jatuh setelah harkat kasroh atau jatuh setelah iya. Itu aja. Kalau yang lain enggak kok. Meskipun itu dhamma ataupun fathah itu tetap pakai hu semuanya. Jadi misalkan fi'luhu, fi'lahu tetap ya. Oh. Gitu. Gimana? Ayo, masih ada pertanyaan? Ditanyakan dulu nggak apa-apa. Insya Allah paham Ustazah. Nggak ada PR kan Ustazah? nggak ada PR. Itu sebelum PR dipelajari aja nanti di recordnya dipelajari ulang ya biar paham besok. Siap Ustazah. Kalau praktek lagi, oke. Karena waktunya sudah habis, marilah kita tutup pertemuan pada sore hari ini dengan pembacaan hamdalah. Alhamdulillah Rabbil alamin. Dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.